Kurang dari 7 bulan lagi, masyarakat Jakarta akan memilih pemimpinnya lewat penyelenggaraan pilkada. Sejumlah nama sudah dilekatkan akan menjadi calon gubernur Jakarta. Nama calon presiden di Pilpres 2024 Anies Baswedan disebut masih memiliki peluang besar untuk kembali dicalonkan di Pilkada Jakarta. Saat ditanya wartawan langkah apa yang akan diambil Anies menjelang Pilkada Jakarta, mantan Gubernur DKI Jakarta itu enggan berkomentar banyak. Semua yang menyangkut langkah berikutnya kasih jeda sebentar. Jeda, menata dulu, nutup buku, jenang sumsum, terus baru nanti kita. Nanti ini dah, biasanya Gus Imin tuh, Gus Imin tuh istikharahnya mantap. Jadi kita nunggu istikharahnya Gus Imin dulu. Nama lain yang muncul adalah sosok Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Merespons namanya yang masuk dalam bursa calon gubernur Jakarta, ia mengaku takut dan tidak mempunyai uang untuk ikut berkompetisi di Pilkada Jakarta. Yang pertama tidak punya uang, satu, ya. Yang kedua itu tadi, Yang kedua aku nggak berani, aku ngomong. Bahkan ngomong pingin loh nggak berani, untuk menjadi pingin gitu aja nggak berani. Karena ya itu tadi resikonya berat sekali. Berkali-kali saya ditawari, bahkan pernah suatu kali saya sampai saat itu saya bicara di Prancis, di Paris, saya tidak berani pulang hanya karena ditunggu orang untuk dicalonkan. Saya di sana sampai mestinya cuma 3 hari dari 10 hari. Sementara itu, analis komunikasi politik mengungkap sebenarnya ada nama lain yang sedang dipoles oleh partai politik untuk bisa ikut berkontestasi di Pilkada Jakarta, seperti Eko Patrio dan Rahayu Saraswati. Sebut saja misalnya Partai Amanat Nasional, mereka sudah mulai memunculkan nama Eko Patrio, ada Sita Anjani dan seterusnya. Bahkan di Gerindra itu beberapa waktu yang lalu muncul nama Saraswati, ya, Mbak Saras, yang saya kira memang kita cukup paham beliau adalah ponakannya Pak Prabowo, adalah ketua Tidar dan kemudian cukup berpengalaman dalam dunia politik. Bukan tidak mungkin nama seperti Mbak Saras akan disonding oleh Partai Gerindra sebagai kejutan, sebagai sosok yang sangat mungkin untuk memenangkan pertarungan di Jakarta. Oleh karena itu bagi saya sampai bulan Agustus, karena Agustus ini adalah masa pendaftaran pilkada, adalah masa di mana semua partai sedang melakukan beauty contest sebenarnya, mencari kader-kader terbaik mereka. Dalam hasil survei berbagai lembaga survei beredar pula nama-nama tokoh lain selain Anies dan Risma. Ada nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia, serta Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahrodi. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta. Suhu politik sudah mulai menghangat jelang pelaksanaan Pilkada Jakarta. Hal ini menyusul munculnya sejumlah nama-nama tokoh politik yang diperkirakan akan bertarung nanti di pemilihan gubernur Jakarta. Lalu siapakah kandidat yang paling potensial untuk maju dalam Pilgub? Kita akan bahas bersama dengan analis komunikasi politik dari Universitas Padjadjaran, ada Kunto Adiwibowo. Kita sapa dulu Mas Kunto. Halo, selamat sore, apa kabar? Selamat sore Mbak Maidop. Mas Kunto, kalau ngelihat nih bursa nama-nama, tadi kan juga saya sempat presentasi nih, nama-nama yang kemudian masuk, digadang-gadang masuk nih dalam bursa calon gubernur DKI Jakarta. Meski nanti tidak lagi jadi ibu kota, tapi kan masih menjadi magnet nih, karena bisa jadi batu loncatan untuk nanti bisa maju ke RI 1 dari DKI 1. Anda lihat dinamika politiknya saat ini gimana sih Mas Kunto? Ya mungkin karena ini pilkada pertama DKI setelah pemilu presiden dan legislatif. Karena sebelum-sebelumnya biasanya pilkada DKI itu agak di tengah ya Mbak ya. 2017, terus baru 2019 pemilu gitu kan. Jadi biasanya pilkada DKI itu juga dipakai untuk mengukur kekuatan partai-partai politik ini. Dan sangat mungkin bagi Pak Jokowi kan punya cerita kan, 2012 beliau terpilih jadi gubernur, 2014 langsung maju jadi presiden. Tapi karena ini berubah periodisasinya, jadi ada banyak dinamika yang juga berubah. Yang pertama misalnya partai kemudian tidak punya kepentingan untuk tes case kekuatan mereka gitu, karena sudah pemilu kan, baru saja selesai pemilu. Sehingga mereka lebih ingin meneruskan strategi yang sudah
dianggap tokcer atau manjur ketika pemilu kemarin, dan itu direplikasi di pilkada di seluruh Indonesia termasuk pilkada DKI, sehingga mungkin partai lebih wait and see, dan kemudian kalau dilihat ya dinamikanya kan, bahkan ini 3,5 bulan sampai 4 bulan menjelang pendaftaran itu belum ada belum ada dinamika atau gejolak politik yang sangat besar gitu kan. Ini pun nama-namanya juga masih sangat banyak, belum mengerucut jadi 4 atau mungkin 3 gitu. Ini masih sangat banyak, sehingga menurut saya partai-partai politik, karena sekarang kartunya ada di partai politik nih Mbak, gitu sampai pendaftaran gitu. Itu masih menunggu sih kalau menurut saya. Oke, menurut Anda kalau masih wait and see, tapi yang Anda lihat bagaimana komunikasi politik yang terjadi? Partai-partai mana sih yang mulai mesra nih? Ya kalau dilihat kan bisa ya tadi koalisi-koalisi sebelumnya yang kemudian di Pilpres itu sangat mungkin terus meneruskan jalan mereka di Jakarta gitu kan. Itu kelihatan dari PKS dan Nasdem ketika membicarakan pilkada DKI, yang dua-duanya bilang Anies kan gitu. Walaupun PKB nggak masuk, ada nama Bu Ida, tapi kan kita tapi kan tahu, koalisi perubahannya yang dari Pilpres sendiri kan sudah dinyatakan bubar. Terus dua partainya PKS kan juga bilang ini saatnya setelah mengusung Pak Anies dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, kemudian juga mengusung Pak Anies di Pilpres. Sekarang gilirannya Pak Anies nih, kata Ahmad Syaihu, untuk mendukung kadernya PKS untuk maju di Pilgub Jakarta. Iya betul, tapi kan pada akhirnya partai-partai politik ini harus realistis kan Mbak. Mereka tentu ingin mengusung kader mereka. Tapi kalau semua partai ingin mengusung kader mereka kan, ya nggak memenuhi syarat kan akhirnya. Betul, nggak memenuhi syarat pengajuan calon atau dukungan calon, karena kan harus mencukupi sekian kursi kan di DPRD Jakarta kan gitu. Nah sementara nggak ada satupun partai yang bisa maju sendiri, sehingga mereka harus berkoalisi gitu. Cuman kan sekarang mereka sedang ingin jual mahal. Mereka ingin mendorong kader-kader mereka gitu. Dan satu hal yang menurut saya jadi catatan, harusnya partai-partai politik ini lebih mendorong isunya sebelum kemudian ngomong kadernya. Jadi isunya apa sih sehingga kita usung kader ini gitu. Jadi misalnya kenapa PKB usung Bu Ida, karena misalnya isu ketenagakerjaan jadi kritikal, jadi itu lebih enak Pak. Karena sekarang kalau kita lihat kan akhirnya cuma jualan nama, dan publik pun nggak bisa menjadi relate ya. Kenapa nama ini muncul? Kenapa nama ini kemudian rame di berita? Apakah memang karena dia punya kapasitas untuk menangani masalah tertentu atau isu tertentu? Dan menurut saya saatnya logikanya dibalik, isu dulu atau masalah dulu baru orang. Jadi Anda melihat bahwa sebenarnya pemilih di Jakarta ini lebih tertarik melihat isu yang nanti bakal dibawa oleh kandidat yang potensial maju begitu ya, ketimbang nanti tokohnya sendiri begitu. Kalau kandidatnya sendiri yang potensial maju siapa? Risma, RK, Sahroni, Anies, Ahok? Ya kalau kandidat kan masing-masing partai punya jualannya. Pak Anies jelas punya peluang dalam artian elektabilitas ya, karena justru banyak warga DKI yang kemudian membandingkan dengan pejabat gubernur yang sekarang. Jadi membandingkan kinerja antara gubernur waktu masa Pak Anies dan pejabat gubernur sekarang kan, Pak Anies kelihatan lebih moncer gitu kinerjanya, sehingga jualannya akan lebih enak. Tapi sekali lagi Pak Anies sangat tergantung dari partai politik mana atau koalisi mana yang akhirnya bisa memberikan tiket ke beliau gitu. Dan itu sepenuhnya elektabilitas, harus dibuktikan dengan survei. Lalu kemudian ada Pak Ridwan Kamil yang dari Gubernur Jawa Barat kan, popularitas dia cukup tinggi, lalu kemudian dianggap lebih progresif, memberikan kebaruan, dan tapi di Golkar sendiri tidak hanya satu nama, ada beberapa nama, dan Pak Ridwan Kamil harus berkompetisi di Golkar gitu. Dan apalagi ini ada tarik-tarikan kan antara DPD Golkar Jawa Barat dan DKI gitu. Mereka semua ingin Pak Ridwan Kamil menjadi calon gubernur mereka karena elektabilitasnya tinggi.
Lalu kemudian ada Pak Ahmad Saroni dari Nasdem yang dari awal memang kelihatan punya ambisi. Dan sebagai putra daerah menurut saya sangat wajar beliau untuk kemudian ingin memperbaiki daerahnya Jakarta. Lalu ex menteri seperti Bu Risma, Bu Ida, Pak Basuki, lalu ada Pak Andika Perkasa, lalu kemudian ada nama Pak Ahok ya bahkan ya itu juga menarik. Tapi kan sekali lagi karena belum kelihatan isunya sehingga nama-nama ini ya hanya berseliweran saja Mbak di media gitu. Dan belum mengerucut juga ya. Betul, belum mengerucut. Pada akhirnya kan bagaimana kita membuat, kalau saya sebagai partai politik ya, saya ingin membuat rakyat lebih relevan dengan calon-calon saya dan akhirnya itu terefleksikan dalam survei elektabilitas. Dengan isunya Jakarta ya. Tapi kan dari nama-nama yang kita bahas tadi kan Mas Kunto, semuanya punya kendaraan politik, semuanya merupakan kader partai politik. Ada Risma, Ridwan Kamil, Sahroni, kemudian juga nama Menteri Ida Fauziah. Nah Anies gimana? Nggak punya partai nih, Nasdem mungkin oke, tapi PKS kayaknya mungkin agak menutup pintu. Apakah ini sebenarnya ada kemungkinan lain untuk Anies Baswedan? Tentu. Pada akhirnya ya saya bilang tadi sekarang sampai Agustus ini yang pegang kartu dan pegang kendali adalah partai politik gitu. Pada akhirnya partai politik lah yang menentukan tokoh mana yang akan diberikan tiket. Termasuk ini tidak terkecuali Pak Anies, nama Pak Anies. Walaupun Pak Anies sekarang kalau di survei elektabilitas mungkin tinggi gitu kan. Tapi kalau nggak ada satupun partai yang kemudian memberikan tiket ke dia, ya sudah, selesai. Gitu. Nggak bisa maju jadi calon gubernur. Dan ini yang kemudian menarik, apakah partai politik berani mengambil langkah yang tidak populer untuk tidak mengikuti hasil survei elektabilitas. Menurut saya, kemungkinannya masih kecil itu. Nggak ada yang mau ambil risiko gitu ya? Iya, betul. Oke. Ngapain harus buang-buang kesempatan emas untuk punya gubernur di Jakarta gitu. Oke. Secara politik gimana sih Mas Kunto misalnya nih ya, dari Anies nih, seorang Anies Baswedan dari Pilpres turun ke Pilkada. Apa ini nggak downgrade sebenarnya untuk Anies Baswedan? Ya, ini politik adalah persepsi kan Mbak, gitu. Memang bisa dibuat persepsi bahwa Pak Anies downgrade, seakan-akan nyari jabatan, bahkan yang lebih rendah pun juga diambil kan gitu. Tapi di sisi lain juga bisa dibentuk persepsi bahwa selama ini Pak Anies sudah membangun Jakarta, sudah memperbaiki Jakarta, dan sekarang melanjutkan perbaikan itu kan gitu. Jadi ini masalah persepsi aja. Akhirnya citra mana yang akan lebih menang ketika menjadi isu dalam pemilihan pilkada nanti ya itulah persepsi publik gitu, entah yang Anies nyari jabatan atau Anies yang meneruskan perbaikan Jakarta gitu. Oke. Gubernur atau Basuki Cahayapurnama ini juga kemarin sempat bilang kalau belum selesai dengan masalah kemacetan yang ada di Jakarta kala itu. Nah Ahok, gimana dengan Ahok kalau nanti misalnya jadi ikut masuk PD Perjuangan kemudian memilih Basuki Cahayapurnama untuk bertarung melawan seorang Anies Baswedan, kansnya seperti apa Ahok versus Anies Baswedan? Menurut Anda bakal seru nggak ini Pilkada DKI-nya? Ya tentu bakal seru karena ini kayak rematch gitu kan Mbak, pertandingan ulang 2017 gitu, dan menurut saya semakin banyak kita membicarakan Anies, pasti kita juga ingat Ahok gitu kan, karena dua-duanya seperti tidak terpisahkan gitu kan. Nah ini menarik ketika apakah dengan naiknya elektabilitas Anies Baswedan atau popularitas Anies Baswedan juga akan ikut mengerek popularitas Ahok sebagai antitesisnya Anies kan gitu. Ini kan menarik. Jadi siapa tahu kita benar-benar bisa mengetahui hasil bahwa misalnya tanpa isu penistaan agama nantinya gitu, bisa nggak Ahok menang atau jangan-jangan tetap Anies yang menang kan gitu. Jadi semua tesis tentang politik identitas itu bisa terpecahkan nanti kalau Pak Ahok juga ikut tampil. Dan yang kedua menurut saya yang harus dikejar oleh Pak Ahok, karena selama ini kan Pak Ahok
sifatnya ada di belakang layar kan, jadi komisaris Pertamina gitu kan, tidak terlalu terlihat di publik. Harus bisa lebih banyak panggung begitu kalau mau serius. Betul. Jadi Pak Ahok harus mengejar ketertinggalan itu gitu Mbak, untuk kemudian bicara soal kemacetan, solusinya apa, dan harus lebih banyak kemudian berinteraksi dengan publik. Oke, kalau untuk koalisinya dari partai kemungkinan untuk duel antara Ahok dan juga Anies kansnya seberapa besar nih? Kalau dulu kan Jokowi Ahok kan didukung Gerindra PDIP ya? Betul. Sangat mungkin kan Ahok kemudian juga masih mungkin menggandeng Gerindra kan gitu, karena ada kedekatan antara PDIP dan kemudian Gerindra yang sedang dibangun sekarang gitu. Jadi sangat mungkin itu PDIP Gerindra juga masih jadi bisa jadi koalisi, atau mungkin dengan partai-partai yang lain gitu kan, entah itu P3, entah itu dengan PAN, bahkan Golkar. Jadi kalau menurut saya sangat mungkin kocok ulang koalisi itu juga terjadi di pilkada-pilkada nanti Mbak. Gitu. Oke, baik. Kita tunggu nanti seseru apa bursa dari calon gubernur Jakarta di 2024. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, analis komunikasi politik dari Universitas Padjadjaran Mas Kunto Adiwibowo. Saya selalu Mas Kunto.